Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan saya Aulia Anas. Saya mahasiswi semester 2 Fakultas Fisik Ilmu Perpustakaan. Sesuai dari instruksi tugas 3, kali ini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan, fungsi, peran, dan perkembangannya di era digital. Jadi sebelum memasuki fungsi dan perannya, kita harus tahu perpustakaan itu apa teman-teman. Jadi perpustakaan adalah suatu institusi atau tempat yang mengelola koleksi bahan pustaka, buku, jurnal, majalah, dan media lainnya yang disusun secara sistematis untuk digunakan oleh pemustaka sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, serta rekreasi intelektual. Atau singkatnya kita bisa mengatakan bahwa fungsi dasar perpustakaan adalah pusat informasi, pusat pendidikan, dan pusat budaya. Sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku pengguna teman-teman, lahirlah konsep perpustakaan digital nih. Jadi, perpustakaan digital adalah sistem perpustakaan yang berfungsi menyediakan sebagian besar atau seluruh koleksinya dalam bentuk digital teman-teman, serta dapat diakses melalui jaringan internet. Ciri-ciri perpustakaan digital antara lain, koleksi berupa dokumen elektronik seperti e-book, e-jurnal, multimedia, layanan berbasis internet seperti opak online atau layanan referensi digital. Berikutnya adalah dukungan sistem manajemen informasi digital atau aksesibilitas jarak jauh, teman-teman. Fungsi perpustakaan itu ada beberapa poin, teman-teman. Yang pertama, mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Jadi, perpustakaan ini berperan penting dalam menyediakan referensi dan literatur yang dibutuhkan oleh siswa, guru, peneliti untuk menunjang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya menyediakan bahan bacaan untuk rekreasi nih teman-teman. Jadi perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar teman-teman, tetapi juga menyediakan buku, majalah, fiksi, komik, dan bentuk hiburan literasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan rekreatif dan menumbuhkan minat baca masyarakat. Berikutnya, peran sosial perpustakaan dalam masyarakat nih teman-teman. Ini terbagi beberapa poin lagi nih. Jadi yang pertama, mendukung literasi masyarakat nih teman-teman. Jadi perpustakaan menyediakan program dan bahan bacaan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, serta berpikir kritis masyarakat. Berikutnya menjadi pusat komunitas pembelajaran. Jadi, menjadi tempat berkumpulnya komunitas untuk kegiatan belajar, pelatihan keterampilan, dan diskusi pengetahuan nih teman-teman. Berikutnya mengurangi kesenjangan informasi nih teman-teman. Jadi, menyediakan informasi atau akses informasi yang merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses teknologi atau sumber daya nih teman-teman. Yang terakhir, menjadi layanan inklusif untuk masyarakat, yang dimana menawarkan layanan yang ramah untuk semua kalangan, termasuk anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas. Oke, poin keempat adalah melestarikan dokumen, budaya, dan sejarah nih teman-teman. Jadi perpustakaan berperan penting dalam mengarsipkan, merawat, dan menjaga dokumen-dokumen bersejarah, serta manuskrip atau karya budaya sebagai upaya pelestarian warisan intelektual atau identitas bangsa untuk generasi mendatang nih teman-teman. Jadi perpustakaan itu melestarikan seperti manuskrip kuno, arsip sejarah, naskah budaya, koleksi digital, dan fisik dokumen penting seperti contohnya perpustakaan nasional menyimpan naskah kuno seperti Babat Tanah Jawi atau Kitab Kuno Melayu nih teman-teman. Oke, kita masuk ke poin berikutnya ya teman-teman, yaitu perkembangan era digital nih. Jadi perkembangan era digital ini punya beberapa poin lagi nih teman-teman. Jadi yang pertama itu transformasi digital perpustakaan. Jadi perpustakaan ini mendigitalisasi koleksi teman-teman. Seperti perpustakaan menyediakan koleksi dalam bentuk digital seperti e-book atau buku elektronik, e-jurnal atau jurnal ilmiah digital yang memudahkan akses dan distribusi informasi secara luas. Yang berikutnya akses informasi daring nih teman-teman. Jadi layanan perpustakaan bisa diakses secara online melalui katalog digital atau opak, database ilmiah, dan layanan peminjaman dan referensi daring teman-teman. Yang berikutnya perubahan perilaku pengguna. Jadi mengikuti perkembangan era digital, perilaku pengguna pun juga akan ikut berubah teman-teman.
yaitu pengguna kini cenderung mengakses informasi secara cepat dan mobile, mengutamakan kemudahan dan efisiensi digital, kurangnya mengandalkan koleksi fisik secara langsung. Nah, poin berikutnya nih ada teknologi dan inovasi dalam perpustakaan digital nih teman-teman. Yang pertama itu adalah sistem manajemen perpustakaan digital. Perpustakaan modern menggunakan sistem digital seperti OPAC atau Online Public Access Catalog. Yang berikutnya itu SLIMS, Senayan Library Management System, untuk mengelola koleksi, sirkulasi, dan data pengguna secara efisien. Penggunaan teknologi modern yaitu RFID atau Radio Frequency Identification untuk pelacakan dan keamanan buku, serta self-service kios untuk peminjaman dan pengembalian mandiri. Berikutnya kolaborasi jejaring digital. Jadi perpustakaan kini membangun jejaring antar perpustakaan yang memungkinkan pertukaran koleksi digital dan layanan interlibrary loan. Mengikuti perkembangan di era digital, perpustakaan akan mengeluarkan inovasi-inovasi nih teman-teman. Yang pertama itu perpustakaan virtual atau aplikasi layanan teman-teman. Nah, yang saya ambil di sini adalah e-perpus nih teman-teman, atau perpustakaan digital, yang dimana akses koleksi dan layanan perpustakaan melalui aplikasi, mobile atau website. Layanan seperti peminjaman e-book, perpanjangan buku, katalog daring teman-teman. Yang kedua, platform e-learning atau webinar teman-teman. Jadi menyediakan kursus daring, pelatihan literasi, informasi, dan webinar. Mendukung pembelajaran jarak jauh dan pengembangan kompetensi teman-teman. Nah, berikutnya adalah media sosial untuk promosi nih teman-teman. Jadi digunakan untuk menyampaikan informasi terbaru, promosi kegiatan, dan interaksi dengan pengguna. Platformnya seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan dimanfaatkan untuk menjangkau lebih luas teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di tantangan dan peluang perpustakaan digital teman-teman. Mengikuti era digital, tentu perpustakaan memiliki tantangan dan peluang nih teman-teman. Tantangannya itu ada beberapa poin, begitupun dengan peluangnya. Ayo kita bahas dulu yuk tentang tantangannya. Tantangan perpustakaan digital, yang pertama itu akses dan infrastruktur teknologi teman-teman. Tidak semua pengguna memiliki akses internet yang stabil atau perangkat digital yang memadai teman-teman. Keterbatasan infrastruktur terutama di daerah terpencil dapat menghambat perpustakaan digital teman-teman. Jadi nggak semudah itu. Berikutnya, hak cipta dan lisensi nih teman-teman. Jadi pengelolaan konten digital seringkali menghadapi kendala hukum terkait hak cipta dan lisensi. Pembatasan akses terhadap sumber daya digital berbayar membatasi penggunaannya secara luas nih teman-teman. Yang berikutnya ada keamanan dan privasi nih teman-teman. Jadi, data pengguna atau konten digital harus dilindungi dari ancaman keamanan cyber teman-teman. Potensi penyalahgunaan informasi pribadi menjadi perhatian utama. Yang berikutnya ada kurasi dan validasi informasi nih teman-teman. Tidak semua informasi digital terjamin kualitas dan keabsahannya teman-teman. Diperlukan kurasi yang baik agar pengguna mengakses sumber yang kredibel teman-teman. Berikutnya ada literasi digital nih teman-teman. Tidak semua pengguna memiliki kemampuan untuk memanfaatkan perpustakaan digital secara optimal. Jadi perlu pelatihan dan edukasi literasi digital, terutama bagi generasi tua atau masyarakat kurang terpapar teknologi. Adapun peluang-peluangnya nih bermacam-macam poin juga nih teman-teman. Yang pertama itu akses informasi yang lebih luas. Koleksi digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa batasan geografis nih teman-teman. Mendukung pembelajaran jarak jauh dan pendidikan inklusif. Berikutnya ada efisiensi ruang dan biaya teman-teman. Jadi tidak memerlukan ruang fisik untuk menyimpan perpustakaan. Pengurangan biaya operasional jangka panjang seperti perawatan koleksi fisik teman-teman. Berikutnya ada preservasi dan konservasi koleksi nih teman-teman. Jadi koleksi langka atau rapuh dapat didigitalisasi atau menjaga kelestariannya, meminimalkan kerusakan akibat penggunaan langsung. Yang berikutnya itu adalah kemudahan integrasi dan kolaborasi nih teman-teman. Jadi perpustakaan digital dapat terhubung dengan platform lain termasuk universitas, lembaga riset, dan perpustakaan nasional, mempermudah kolaborasi antar lembaga dan pertukaran data teman-teman.
Berikutnya ada pengembangan layanan inovatif. Jadi bisa mengintegrasikan teknologi AI, chatbot, dan pencarian cerdas. Menyediakan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan personal, teman-teman. Berikut kita akan membahas tentang contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan, teman-teman. Jadi berikut ini nanti ada beberapa contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan yang mencerminkan modernisasi layanan dan peningkatan pengalaman pengguna. Pertama, teman-teman, adalah sistem otomatisasi perpustakaan atau Library Management System atau yang biasa disingkat dengan LMS. Contohnya seperti SLIMS, Senayan Library Management System, teman-teman, atau KOHA atau InListLite ya teman-teman ya. Jadi fungsinya itu otomatisasi katalog, sirkulasi buku, manajemen anggota, dan laporan statistik, teman-teman. Adapun manfaatnya adalah efisien operasional, pencatatan yang akurat, dan akses online ke koleksi. Yang kedua itu adalah katalog online atau OPAC atau yang biasa dikenal dengan Online Public Access Catalog, teman-teman. Jadi pengguna dapat mencari koleksi perpustakaan melalui internet tanpa harus datang langsung. Contohnya OPAC SLIMS dan OPAC Perpustakaan Nasional RI nih, teman-teman. Jadi mereka juga pakai yang namanya katalog online, teman-teman, atau yang biasa kita kenal dengan OPAC. Jadi manfaatnya itu aksesnya mudah terhadap informasi koleksi dan ketersediaan buku. Yang ketiga itu ada digital library atau repository digital. Jadi koleksi dalam bentuk e-book, jurnal elektronik, skripsi, tesis, disertasi, atau dokumen digital lainnya nih teman-teman. Contohnya Indonesia One Search, Garuda Ristek BRIN, Perpurnas Digital, dan manfaatnya itu akses literatur akademik dan referensi tanpa batas waktu dan lokasi. Yang keempat, RFID teman-teman, atau Radio Frequency Identification. Digunakan untuk otomatisasi peminjaman dan pengembalian buku, serta sistem keamanan koleksi nih teman-teman. Jadi lebih terpantau. Manfaatnya mempercepat proses layanan dan mengurangi antrian, memudahkan pelacakan buku. 5. Aplikasi mobile perpustakaan. Pengguna bisa mencari koleksi, memperpanjang pinjaman, membaca e-book, dan mendapat notifikasi melalui aplikasi nih teman-teman. Contohnya iPusnas, Jakarta, My Library Apps, dan universitas. Manfaatnya itu meningkatkan kenyamanan dan jangkauan layanan, teman-teman. Ada QR Code atau Augmented Reality, teman-teman, atau yang biasa kita kenal dengan AR. Jadi QR Code itu untuk mengakses informasi tambahan tentang koleksi, teman-teman. Sedangkan AR untuk tur virtual perpustakaan atau eksplorasi interaktif koleksi khusus. Contohnya perpustakaan universitas yang membuat tur virtual bagi mahasiswa baru nih teman-teman. Yang ketujuh ada chatbot atau virtual assistant nih teman-teman. Jadi chatbot berbasis AI untuk membantu pengguna mencari informasi, jadwal layanan, atau cara peminjaman bukunya. Jadi manfaatnya itu pelayanannya 24/7 dan mengurangi beban staf perpustakaan. Jadi kesimpulannya teman-teman, perpustakaan di era digital telah mengalami transformasi signifikan dari institusi yang hanya menyimpan dan meminjamkan buku menjadi pusat informasi berbasis teknologi. Fungsinya tidak lagi terbatas pada penyediaan koleksi fisik teman-teman, melainkan juga sebagai pusat pembelajaran, riset, dan inovasi peran perpustakaan. Kini lebih dinamis dalam menjembatani kebutuhan literasi informasi masyarakat modern, termasuk pengembangan literasi digital. Jadi, perkembangan teknologi informasi telah mendorong perpustakaan untuk beradaptasi melalui digitalisasi koleksi, penggunaan sistem, otomatisasi, dan pemanfaatan media digital dalam pelayanannya. Berikut adalah saran-saran saya pribadi ya teman-teman. Jadi, yang pertama itu adalah peningkatan infrastruktur teknologi. Pemerintah dan institusi pengelola perpustakaan perlu memastikan ketersediaan akses internet dan perangkat teknologi, terutama di daerah terpencil. Yang kedua itu pengembangan kompetensi SDM. Jadi, pustakawan harus dibekali dengan kemampuan literasi digital, manajemen data, dan pemanfaatan teknologi terkini agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga itu adalah kolaborasi dan integrasi layanan.
Jadi perpustakaan perlu membangun jaringan dan kolaborasi antar lembaga seperti sekolah, universitas, atau lembaga penelitian guna memperluas jangkauan layanan. Yang keempat itu promosi dan edukasi pengguna. Jadi perlu adanya program sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan literasi informasi dan kesadaran masyarakat untuk perpustakaan digital ini. Yang terakhir itu adalah inovasi berkelanjutan nih teman-teman. Jadi perpustakaan harus terus berinovasi dalam menciptakan layanan berbasis kebutuhan pengguna seperti pengembangan aplikasi mobile, chatbot, atau akses sumber belajar multimedia. Berikut adalah daftar pustaka dalam format IPA. Jadi, Perpustakaan Nasional RI 2024 tentang IPUSNAS. Berikutnya adalah UNESCO 2021, Public Libraries and Digital Transformation. Berikutnya adalah Nugroho A 2023 tentang inovasi teknologi informasi di perpustakaan. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.